Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara ya, menggunakan ekspedisi ID Express dengan nomor resi IDS 8.263444480. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City ya, atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Wi-Fi FP on mulus, harganya 1.850.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City. Bagi yang belum tahu, nama toko kami di Shopee namanya Platinum City, sama dengan nama channel YouTube ini. Bagi yang ingin lihat-lihat di Tokopedia juga bisa, nama tokonya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko baik Shopee ataupun Tokopedia bisa cek di deskripsi. Seperti biasa, sebelum kita packing ya, kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ya, lumayan jauh Sulawesi ya. Tetapi kita juga pernah kirim paket ke Papua, juga pernah kirim 2 kali kalau seingat saya. Kemudian kirim paket ke Aceh juga pernah ya, sekali. Jadi ini juga termasuk jauh ya di Sulawesi Tenggara. Semoga paketnya sampai dengan aman. Nanti kita akan double packing ya, seperti itu. Oke. Yang pertama kita akan jelaskan dulu kelengkapannya ya, sesuai dengan deskripsi. Kelengkapannya adalah HP plus softcase, dimana softcase-nya seperti ini ya. Ini baru pakai ya, ini masih putih bersih ya. Ini bekas tapi baru pakai, seperti itu. Intinya masih bagus. Oke, seperti ini. Kita kasih softcase seperti ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut, tunjukkan nomor IMEI ya. Kita tunjukkan nomor IMEI sebagai identitas dari HP itu sendiri. Unit yang akan kita kirim dengan nomor IMEI 355109108474041 ya. Kita cek di tentang ponsel. Ini menggunakan Android, dengan menggunakan versi Android 11 ya, dengan nomor IMEI sama-sama seperti tadi ya, dengan 355.106 sekian-sekian, dengan model SOV 40 atau Xperia 1 versi Jepang ya, atau versi AU, dimana untuk harganya 1.850.000 untuk varian yang sidik jarinya atau FP nya on, seperti itu ya. Nanti kita cek juga untuk sidik jarinya. Nomor IMEI kami tunjukkan sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima nanti ya, ketika Anda unboxing ya, tunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor IMEI yang sama. Oke, setelah kita tunjukkan nomor IMEI ya, kemudian kita cek fisik dulu ya. Ini fisik tampak depan. Ini sudah dilindungi oleh hidrogel ya, sudah terpasang hidrogel warna hitam ya, seperti ini, hidrogel warna hitam. Untuk fisik bagian depan tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada dent ya, aman. Oke, seperti ini. Sudah ada pelindungnya. Oke. Nah, ini. Kemudian untuk fisik bagian belakang atau backdoor juga mulus ya, kaca kamera tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada jamur. Kemudian backdoor juga mulus, tidak ada pecah, tidak ada retak. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping juga lumayan mulus, sekitar 95% sesuai dengan deskripsi. Semua tombol masih berfungsi ya, tombol shutter kamera, tombol power, kemudian sensor stick jari, tombol volume masih berfungsi. Fisik bagian atas juga lumayan mulus. Kemudian fisik bagian samping sini juga masih mulus. Kemudian fisik bagian bawah juga masih mulus sesuai dengan deskripsi, sekitar 95%, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke beberapa pengetesan dasar ya. Yang pertama kita cek dulu touchscreen ya, kita cek dulu touchscreen. Kita pastikan
semua bagian tersentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips penting ya. Kali ini saya sampaikan berkali-kali di tiap video, saya sampaikan. Yang pertama, jangan sampai ketika bepergian ya, jangan sampai dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans yang ketat seperti itu ya. Ditakutkan. Kenapa? Ketika kita duduk, ketika kita jongkok ya, HP-nya tertekan oleh celana yang ketat, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan pada LCD, bisa timbul garis pada LCD, bisa timbul shadow, bisa LCD-nya bisa bermasalah, intinya seperti itu. Kemudian ketika kita tidur juga seperti itu ya. Ketika kita tidur, usahakan jangan disanding ya. Usahakan ketika tidur letakkan handphone di atas meja. Ditakutkan ketika kita sanding ya, ketika tidur, kita bawa tidur tidak sengaja, HP-nya tertindih ya. Ketika tidur tertindih sehingga mengakibatkan HP LCD-nya bermasalah, bisa timbul garis, bisa timbul flicker pada LCD seperti itu. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya, dalam artian jangan sampai dicas berjam-jam. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan, dikarenakan jika terjadi overcharging ya, atau cas berlebihan, bisa mengakibatkan konslet pada baterai atau konslet pada mesin, sehingga mengakibatkan HP mati total ya. Tips dari kami ya terkait hal ini, ketika tidur kemudian melihat HP kita baterai lemah ya, biarkan saja ya, dicas saja. Ketika kita bangun tidur misalkan jam 5 pagi, berangkat kerja jam setengah 7 pagi, saya yakin baterai sudah penuh ya. Dikarenakan baterai untuk Xperia 1 ini ya, karena HP-nya tipis, baterainya juga kecil ya, sekitar 2500 mAh. Jadi jam 5 pagi dicas, setengah 7 pagi berangkat kerja, itu saya yakin sudah penuh seperti itu. Daripada beresiko dicas sambil tidur semalaman, pagi-pagi bangun HP-nya mati ya, mati total karena terjadi konslet pada baterai itu sendiri. Kemudian tips yang ketiga dari kami juga tidak kalah penting, jangan sampai overheat ya, atau over panas. Misalkan dipakai game berjam-jam, kemudian live streaming atau sosmed berjam-jam ya, atau merekam video berjam-jam, sehingga HP panas ya. Ketika terjadi hal-hal seperti itu ya, ketika HP terlalu panas, lebih baik diinginkan sebentar ya, jangan dipakai dulu, tunggu suhu HP turun baru dipakai lagi. Ditakutkan kalau HP panas kemudian dipaksa ya, tetap dipaksa dipakai, bisa terjadi konslet atau terbakar pada IC, pada CPU, sehingga bisa mengakibatkan HP mati total seperti itu ya. Atau kalau mau lebih lama ya pemakaian ya, lebih suhunya lebih dingin, bisa beli cooler ya, atau pendingin atau kipas yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya, banyak dijual di Shopee. Nah itu bisa untuk agar HP-nya awet suhunya ya, seperti itu. Itu tadi 3 tips penting dari kami ya, yang selalu saya sampaikan di tiap-tiap video. Oke, saya kira sudah aman ya, untuk touchscreen aman, tidak ada kendala, semua bagian bisa disentuh dengan lancar. Kemudian kita lanjut ke display ya, display atau LCD. Kita jamin LCD-nya sesuai dengan deskripsi, putih bersih, tidak ada shadow, bercak ataupun penyakit di LCD ya. Ini putih bersih, ini abu-abu, ini hitam, ini merah, hijau, biru, gradasi ya, gradasi video, kemudian garis tidak ada yang putus, kemudian gradasi yang diam ya, semuanya aman, tidak ada kendala di LCD. Dan kita lanjut ke LED notifikasi. Perhatikan pojok kiri, lampu kedip-kedip ya menyala, lampu notifikasi. Kemudian speaker ya, speaker juga jernih ya, kita cek satu persatu. Speaker atas, oke, speaker jernih. Speaker bawah, speaker jernih. Kemudian kita cek untuk mikrofon. Halo tes 1 2, cek 1 2 3, cek 1 2 3.
Halo tes 1 2 cek 1 2 3 cek 1 2 3. Ya, kedengaran. Kita cek sekali lagi. Halo cek 1 2 3 mikrofon 1 2 3. Halo cek 1 2 3 mikrofon 1 2 3. Ya, kedengaran mikrofon atas bawah. Kemudian kita lanjut ke kamera utama dulu, main kamera. Oke, bisa. Kemudian kamera 2, ini lensa zoom ya. Oke, lensa zoom juga berfungsi. Kemudian lensa ketiga atau lensa ultrawide ya, lensa ultrawide juga oke. Kemudian kamera depan juga oke. Kemudian lampu flash juga oke. Kemudian sensor NFC ya. Untuk sensor NFC kita pakai kartu ya, kita tempelkan aja, nanti ada notifikasi. Nah ini ya, new tag discover, artinya ada kartu baru yang ditempel seperti itu ya. Bisa untuk NFC. Kemudian kita lanjut untuk sensor kompas ya, angkanya berubah ya. Oke, kemudian untuk sensor accelerometer, oke, bolanya bergerak. Kemudian sensor giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya, oke, angkanya berubah ya. Nah, berubah angkanya. Kemudian sensor proximity off on, oke ya, bisa off on untuk sensor proximity. Kemudian baterainya juga masih hijau ya. Kemudian sensor yang terakhir, sensor sidik jari, kita langsung tes di pengaturan keamanan di sini ya, di pengaturan keamanan pengelola sidik jari. Di sidik jari sini kita tambahkan sidik jari, kita atur pola dulu, kemudian kita tambahkan sidik jari ya, kita tambahkan sidik jari kita. Ini saya pakai jempol. Oke ya, sidik jari ditambahkan ya, kita klik selesai. Kemudian kita coba matikan HP-nya, kemudian kita sentuh sensornya. Oke, nyala ya. Sekali lagi kita mati ya, posisi mati, kita sentuh sensor. Oke, langsung nyala. Oke, kita hapus lagi ya sidik jari dan polanya, kita hapus lagi, oke, sidik jari dan pola kita hapus ya, yang penting sudah kita cek. Oke, semuanya sudah kita cek. Kita sekarang masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu ya. Kita matikan HP-nya, kita pasang sekalian. Kita akan double packing ya nanti. Jadi kita masukkan HP, kita masukkan ke sini, kita tutup seperti ini, dan kita masukkan ke kardus ya. Jadi double packing, dan nanti di luar kita kasih bubble lagi ya, bisa jadi triple packing ya, karena ini dikirim ke luar Jawa ya. Kita packing
Oke ya, triple packing ya, semoga aman sampai tujuan. Terima kasih.